Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Citra, senang banget tahu bisa bertemu kembali bersama dengan Kak Citra dan adik-adik di rumah untuk beribadah sekolah minggu digital. Adik-adik sudah siap ya pastinya untuk beribadah? Yuk adik-adik, hati mau memulai ibadah kita mau menyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik kita ulang sekali lagi. Ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu digital. Tuhan, berikanlah kami hati yang bersungguh-sungguh untuk bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu digital ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Loren. Selamat hari Minggu Kak Citra. Kakiku ke depan. Kak, bentar deh. Itu bukannya lirik depannya gini ya Kak? Lula 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 lu. Bener banget Kak, itu malah judul lirik lagunya. Yuk adik-adik, kita ajak adik-adik untuk nyanyi lagu itu yuk Kak, yuk. Kita coba untuk bangkit berdiri yuk Kak, adik-adik. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Lula 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 lu. Pakai gerakannya ya. Lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu. Tanganku ke depan, Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badannya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau nyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari.
suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kaloren capek nggak memuji nama Tuhan? Aku mah nggak capek, Kak Adik-adik Citra. di rumah capek nggak memuji nama Tuhan? Pastinya nggak ada yang capek dong, masih Pasti. semangat? Masih dong. Nah Kak, sama nih Kak dengan lagu yang ingin kita nyanyikan, yaitu Jangan Lelah. Kita mau menyanyikan lagu Jangan Lelah, jangan lupa pakai gerakannya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yuk disimak baik-baik ya. Pasang kupingnya baik-baik. Yang pertama, warta sekolah minggu hari ini, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal, untuk adik-adik yang mengumpulkan video Natal, ditunggu sampai tanggal 25 Oktober di grup kelasnya masing-masing. Tanggal berapa Kak Citra? Tanggal 25 Oktober. Kak Loren, emang kita Natalnya kapan Kak?
Mau tahu Natalnya kapan? Adik-adik mau tahu Natalnya kapan? Nah, kalau mau tahu, adik-adik harus tetap setia ibadah sekolah minggu digital. Dan jangan lupa adik-adik dan mama papa juga harus setia mengikuti media sosial HKBP Sekolah Minggu HKBP Cipayung Cilangkap, yaitu berupa Facebook maupun Instagram. Nah adik-adik, seperti minggu sebelumnya, minggu ini kita ada ayat hafalan yang dibawakan oleh Kak Iren Manurung. Berikut videonya. Halo adik-adik, sudah siap belum untuk menghafal ayat hafalan baru untuk minggu ini? Nah, kalau sudah siap, kita tapi mau sebutin lagi nih ayat hafalan minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu Abang Albert bawa apa? Ya, Abang Albert bawa ranti. Yuk, kalau begitu kita sebutin lagi ayat hafalan minggu lalu. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Wah, pinter sekali adik-adik sekolah minggu sudah bisa menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, kalau begitu sekarang kita punya ayat hafalan lagi nih untuk kita hafalin minggu ini. Sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur 119 ayat 105. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi sekarang kita mau cobain pakai gerakan. Yuk kita cobain, tapi Alkitabnya jangan disimpan dulu karena itu nanti kita mau pakai buat gerakan kita sekarang. Ayo ikutin Kakak Iren ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah adik-adik, yuk kita cobain sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca, menyebutkan, dan memperagakan ayat hafalan untuk minggu ini. Kalau kayak gitu jangan lupa untuk dihafalkan. Minggu depan kakak dan abang sekolah minggu akan membacakan lagi ayat hafalan minggu ini. Oke deh, jangan lupa dihafalkan sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan, selamat hari Minggu. adik-adik. Tadi kita sudah bernyanyi, menari, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, dengan sikap yang tenang, sikap yang manis, berikan hati dan pikiran adik-adik untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Citra? Kita mau menyanyikan lagu buku nyanyian HKBP nomor 26 dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku.
sekali lagi. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan karunia-Mu yang boleh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami memiliki hati yang penuh sungguh untuk mau mendengarkan firman-Mu, dan agar setiap firman yang kami perdengarkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, selamat hari Minggu adik-adik. Kalau tadi seneng banget, akhirnya kita bisa ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau tadi mau nanya nih, adik-adik kabarnya gimana ya? Pastinya luar biasa. Nah, kalau udah luar biasa, coba kalau ditanya ya, hari ini siapa yang memulai harinya dengan bersaat teduh? Wah, coba kalau ditanya lagi, kalau udah bersaat teduh, tadi pagi firmannya diambil dari mana ya? Dibaca dari mana ya? Wah, yang udah saat teduh pasti tahu firman hari ini dibaca dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Yuk kita buka bareng-bareng ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Yuk kita baca bareng-bareng. Kalau dibaca dari sini, adik-adik baca di rumah masing-masing. Oke? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, tahu gak kenapa tadi di awal kali ditanya, siapa yang mengawali hari ini dengan saat teduh? Karena tema firman kita hari ini adalah baca kitab suci tiap hari. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Rasul Paulus yang memerintahkan kepada Timotius untuk tetap setia berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, selain itu, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius untuk tetap berpegang pada pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu pendidikan yang didapatkan dari pendahulunya. Wah, siapa aja ya pendahulunya? Pendahulunya itu ada Rasul Paulus, ada ibunya, neneknya, Yunike dan juga Louis. Coba siapa aja tadi pendahulunya? Ada Rasul Paulus, ada ibunya, Yunike, dan Louis. Nah, adik-adik, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang dipelajari dari Alkitab atau kitab suci. Nah, kalau ada kata dipelajari, artinya prosesnya nggak bisa cuma 1 kali atau 2 kali. Dipelajari artinya terus-menerus atau secara berulang kali, adik-adik. Nah, kalau berulang kali artinya kita harus rajin dan tekun. Agar apa? Agar kita bisa semakin paham dan mengerti
tentang kebenaran firman Tuhan adik-adik. Nah, kalau kita sudah mengerti dan paham tentang kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan tergoda dengan kejahatan-kejahatan duniawi. Kita juga akan tahan uji akan setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita berpegang pada firman Tuhan. Wah, adik-adik, dari cerita Rasul Paulus dan Timotius tadi mau mengajarkan dan mengingatkan kita betapa pentingnya membaca Alkitab setiap saat. Karena apa? Karena adik-adik pasti pernah dengar lagunya deh. Lagunya kayak gini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, kira-kira kenapa ya kalau kita baca kitab suci setiap hari membuat kita bisa semakin bertumbuh? Karena di dalam Alkitab terdapat karya-karya Tuhan Yesus, mulai dari penciptaan, keselamatan, penebusan, dan masih banyak lagi yang memberikan kita pengajaran tentang didikan, tentang kebenaran, tentang penebusan, yang membuat kita semakin tahu nih adik-adik kebenaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita udah tahu kebenaran akan firman Tuhan, akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin baik lagi dan membuat kita semakin bertumbuh. Wah, adik-adik, berarti banyak banget ya manfaat kita membaca Alkitab setiap hari. Nah, adik-adik, Kaladi punya contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari. Coba Kaladi mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang pernah belanja online? Atau melihat mama papanya belanja online? Nah, Kaladi beberapa hari yang lalu baru aja belanja online ya adik-adik. Kaladi beli ini. Adik-adik tahu ini apa? Ini mesin jahit portable. Kaladi beli ini buat usaha Kaladi. Tapi Kaladi bingung, gimana ya cara gunain mesin jahit ini? Kaladi nggak tahu. Kira-kira biar Kaladi tahu, Kaladi harus apa ya? Kaladi tahu nih, Kaladi harus cari buku panduannya. Buku panduannya kayak gini adik-adik. Di dalam buku panduan ini terdapat cara-cara untuk menggunakan mesin jahit ini. Dan nanti dikasih tahu nih gimana cara masang benangnya, gimana cara pakai mesin jahitnya. Dan kalau misalnya tiba-tiba benangnya rusak atau mesin jahitnya rusak, ada juga caranya di sini adik-adik. Semuanya ada di dalam buku panduan. Gunanya buku panduan ini untuk mempermudah kita menggunakan mesin jahit ini. Kalau dalam mesin jahit yang tadi Kak Aladi beli terdapat selebar kertas, yaitu buku panduan cara menggunakannya. Dalam kehidupan kita juga punya buku panduan adik-adik. Wah, buku panduan kita apa ya adik-adik? Coba Kak Aladi mau dengar suaranya? Wah, adik-adik di rumah semuanya pintar-pintar. Buku panduan kita adalah Alkitab. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab terdapat semua kebenaran akan firman Tuhan yang membuat kita dapat memahami dan menghadapi segala persoalan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Aladi punya cerita nih. Kak Aladi bekerja sebagai seorang pengusaha. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, penghasilan yang Kak Aladi dapatkan tidak seperti biasanya adik-adik. Penghasilan yang Kak Aladi dapatkan turun drastis. Kak Aladi sangat sedih sekali. Kak Aladi khawatir, gimana ya kira-kira dengan penghasilan segini Kak Aladi bisa gak ya mencukupi kebutuhan Kak Aladi sehari-hari? Terus ketika Kak Aladi sedih, ketika Kak Aladi khawatir, Kak Aladi berdoa kepada Tuhan. Dan Kak Aladi membaca firman Tuhan. Firmannya Kak Aladi baca dari Matius 6 ayat 26. Coba adik-adik semuanya buka Matius 6 ayat 26. Kita baca bareng-bareng yuk. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
ketika Kaladi merenungkan firman yang tadi Kaladi baca, Kaladi paham nih. Wah, bahkan burung-burung aja dicukupkan oleh Tuhan. Apalagi Kaladi sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kaladi yakin Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan Kaladi. Asalkan Kaladi mau rajin berdoa dan juga berusaha adik-adik. Nah adik-adik, selain Kaladi, ada juga nih teman-teman Kaladi dari guru sekolah minggu yang mau bercerita. Adik-adik mau tahu siapa aja? Yuk kita lihat video berikut ini. Kalau Kaumi, waktu itu Kaumi lagi ada masalah dalam pekerjaan Kaumi. Di situ Kaumi takut dan khawatir kalau bos Kaumi marahin Kaumi. Nah, di situ Kaumi berdoa, gak cuma sekali, tapi berhari-hari Kaumi berdoa, bersaat teduh, minta Tuhan untuk menolong Kaumi. Di situ ada satu ayat, saat Kaumi saat teduh ada satu ayat yang menguatkan Kaumi, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang udah tahu? Kak Kaumi bacain ya, Kak Kaumi ucapkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah di situ Kaumi bersyukur banget karena Kaumi udah dikasih kekuatan, dan puji Tuhan masalahnya sudah selesai. Di situ Kaumi akhirnya terus bersaat teduh sambil mengucap syukur karena Tuhan sudah membantu Kaumi. Adik-adik pernah gak melakukan kesalahan? Kakak juga pernah loh melakukan kesalahan. Kakak membuat hati kedua orang tua kakak kecewa. Kakak menyesal banget melakukan hal itu. Dan kakak berdoa untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Ada satu ayat nih yang menguatkan kakak pada waktu itu, yaitu dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah adik-adik, ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi adik-adik. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dan membuat kita menjadi pribadi yang baru. Adik-adik, di video tadi semuanya udah pada nonton kan? Nah, tadi ada siapa aja? Ada kakak Acel dan juga kakak Omi. Tadi Kak Acel cerita kalau Kak Acel pernah melakukan kesalahan dan Kak Acel mau meminta ampun karena telah melakukan kesalahannya. Terus Kak Acel baca firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Kak Acel nggak boleh mengulangi kesalahannya lagi. Sedangkan Kak Omi pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Kak Omi mau mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa melewati segala permasalahan dalam pekerjaannya melalui baca Alkitab juga adik-adik. Wah adik-adik, berarti manfaat kita membaca kitab suci setiap hari itu sangat besar ya adik-adik. Karena apa? Karena di dalam Alkitab kita mendapatkan pendidikan yang baik. Kita mendapatkan pengajaran dan didikan untuk kita dapat menghadapi segala permasalahan kita. Dan di dalam Alkitab terdapat semua jawaban atas permasalahan hidup kita adik-adik. Nah adik-adik, berarti kita diajarkan nih untuk kita mau selalu baca kitab suci setiap hari adik-adik. Baca kitab suci itu gak sulit adik-adik. Tidak membosankan sama sekali. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Karena saat kita membaca kitab suci, saat kita sedang bersaat teduh, kita hanya membutuhkan 3 hal, yaitu yang pertama, kita hanya perlu berdoa. Kedua, kita membaca Alkitab dan kita merenungkannya adik-adik. Nah, ketika kita sudah melakukan hal tersebut, kita akan paham akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, hari-hari kita akan selalu tersenyum dan bersukacita. Bahkan kita akan memiliki hati yang tenang adik-adik. Karena kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, artinya kita mau semua yang terjadi dalam hidup kita
adalah maunya Tuhan, bukan maunya kita. Dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita setiap saat. Adik-adik sekolah minggu, Kak Ladi punya kata-kata mutiara untuk adik-adik ingat dan lakukan setiap hari. Nanti Kak Ladi ucapkan, adik-adik di rumah ikuti ya. Baca Alkitab itu bukan part time, bukan juga sometime atau no time. Baca Alkitab itu harus anytime dan juga on time. Nah adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan kita hari ini, Kak Ladi punya aktivitas nih buat adik-adik sekolah minggu. Aktivitasnya, adik-adik di rumah cari satu ayat yang sedang menggambarkan perasaan adik-adik saat ini. Nanti ayatnya ditulis di karton kecil. Nah, kalau seandainya udah ditulis, adik-adik hias sesuka adik-adik menjadi seperti pembatas Alkitab. Kemudian nanti adik-adik bisa gunakan untuk pembatas Alkitab adik-adik di rumah. Kalau sudah, adik-adik foto ya karya adik-adik semuanya. Kemudian adik-adik bisa share ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kita harus apa? Kita ulangi sekali lagi ya. Baca Alkitab itu bukan part time, bukan juga sometime atau no time. Baca Alkitab itu harus anytime dan juga on time. Yuk kita tutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk menjadi para pelaku firman-Mu, untuk mau selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu memiliki waktu untuk mau semakin rajin membaca firman-Mu melalui Alkitab. Kiranya berkati kami dalam setiap hari-hari kami untuk mau menjadi anak-anak-Mu yang rajin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa dalam setiap ibadah kami, agar kami selalu memiliki hati yang penuh sungguh untuk selalu bersukacita, mau mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bersaat teduh setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau memberitahu kita, dengan kita membaca kitab suci setiap hari, kita memperoleh pendidikan yang baik. Nah, jika kita mendapat pendidikan yang baik, kita dapat mengetahui kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerah, Tuhan Yesus setia. Adik-adik kita ulang sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku,
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Sampai pada saat ini Bapa, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya. Ya Allah yang baik, kiranya setiap puji-pujian dan tari-tarian itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam kehidupan kami sehari-hari yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sucikan dan kuduskan hati kami Bapa. Tuhan, kami mau mohon ampun kepada Tuhan bila mana tadi kami sewaktu ibadah ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang boleh mengampuni itu semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum bisa beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ya Bapa. Tuhan, pertemukan minggu depan agar kami boleh tetap setia untuk beribadah sekolah minggu digital. Tuhan Yesus yang baik, urapi kami dari ujung rambut hingga ujung kepala, dari ujung rambut hingga ujung kaki kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang selalu memagari kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami satu harian ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang boleh bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Beri kami kesehatan ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali di minggu depan beribadah sekolah minggu digital. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.